Perhatikan baik-baik. Perintah Rasul Paulus kepada Timotius supaya berita Injil diberitakan kepada orang-orang percaya. Kenapa ini penting? Timotius dinasihati karena alasan yang sangat penting, dan ini sudah mulai terjadi pada masa kini. Bapak Ibu, kalau gereja di mana-mana, Bapak Ibu akan temukan seolah-olah setiap kali kita gereja, jemaat itu sudah mengharapkan kalau bisa pendetanya bisa sedikit stand up komedi supaya waktu kita ibadah kita tertawa. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus ingatkan Timotius karena dia mau menyampaikan pesan ini. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Iya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena akan datang waktunya kelak orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, wahyu Allah itu. Orang tidak suka lagi diajar kebenaran, dia ajar doktrin, diajar firman yang sehat itu. Karena akan datang waktunya mereka akan suka mengumpulkan guru-guru dan mendengarkan apa yang disukai oleh telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka telinganya terhadap hal-hal yang fana. Rasul Paulus ingatkan ini supaya Timotius ingat baik-baik. Tugas ini harus engkau lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak suka lagi dengar khotbah, tidak suka lagi baca Alkitab, tidak suka lagi belajar firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ini bisa saja sudah terjadi dalam diri kita, atau bisa saja sudah kita lihat di luar. Coba kita baca di pasal 3 Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan sampai ayat 5. Ini ngeri sekali kalau kita baca ini. Coba kita baca 1, 2, 3. Iya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, ngeri kan? Kadang-kadang waktu saya baca, jangan-jangan saya. Pada hari-hari terakhir, manusia akan banyak mencintai dirinya, menjadi hamba uang, membual dan sebagainya. Ini ngeri sekali. Itulah sebabnya wahyu Allah ini harus dikumandangkan supaya jemaat itu sehat secara rohani. Karena akan datang waktunya nanti orang tidak suka lagi mendengarkan kebenaran, tidak suka lagi diajar, kesalahannya diberitahu, tidak mau lagi. Maka tugas Timotius sangat berat sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja. Bapak Ibu bayangkan ya, bagaimana Timotius sebagai seorang yang sangat muda harus berhadapan dengan jemaat yang digambarkan di ayat 3, 1 sampai 5 ini. Ngeri sekali. Orang tidak mau lagi diajar, bahkan kelihatannya beribadah. Mereka tidak suka lagi agama, dan mereka lebih suka memilih apa yang disukai hatinya. Ngeri kan? Itu adalah tanda-tanda jangan sampai terjadi di gereja ini dan dalam hidup kita. Maka nasihat dari Paulus kepada Timotius, beritakanlah Injil, tetap siap sedia baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dari apa yang mereka lakukan. Tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5 Bapak Ibu. Kita baca ayat 1, 2, 3 ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan.
Paulus sangat konsisten di dalam memberi nasihat kepada Timotius. Paulus sadar bahwa melayani orang sulit dan tidak mudah, maka dia berikan 3 nasihat. Kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayanan. Berat ya, di tengah penderitaan dia harus sabar. Di tengah kesusahan dalam melayani orang-orang jemaat Tuhan, Paulus ingatkan, tetap walaupun berat beritakan Injil dan selesaikan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hebat sekali. Nah, di sini apakah fungsinya hanya di gereja? Tidak, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apapun karir kita, maka sama sebagaimana Paulus menasihati Timotius di dalam pelayanannya supaya dia menguasai dirinya dalam segala hal. Demikian juga dengan kita dalam pekerjaan. Mari kita belajar menguasai diri supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tetapi tetap menjaga kesucian hidup, sabar dalam menderita, tetap melakukan tugas kita dengan jujur, dengan benar, dan mengakhiri pekerjaan kita dengan baik. Saya suka sekali dengan buku yang saya punya, Finishing Well. Dia belajar dari Yesus Kristus. Dia memulai dengan sulit, bahkan mengakhiri juga dengan sulit. Tapi waktu dia selesai, dia bangkit dari kematian dan menyelesaikannya dengan baik. Yesus datang, sudah sulit dari kecil. Melayani sudah sulit, dihantam orang, dihajar, difitnah, dan sampai mati pun sulit. Sangat menderita. Belajar dari Yesus, karena Kristus adalah teladan yang sempurna. Dalam tahun ini Bapak Ibu, saya berharap supaya kebenaran yang sejati yang diwahyukan Allah ini menjadi dasar bagi kita. Kalau Bapak Ibu ingin melihat suami istri yang punya hidup yang benar, ajarkan dia kebenaran ini supaya istri, suami, anak-anak menjadi takut akan Tuhan.